Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat walafiat, Bu. Bisa Ibu cek siapa yang nggak masuk? Isi absen dulu ya. Nih Ibu kirim linknya di chat. Langsung Baik, isi Bu. ya. Oke. Sudah Bu, saya sudah ngisi. Oke. Kita langsung aja untuk memulai materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk materi hari ini, masih ada yang ingat nggak materi pertemuan minggu lalu apa? Sistem peredaran darah, Bu. Lupa. Loh, kok lupa sih? Baru minggu kemarin loh. Yang ingat cuma Mida doang ya. Yang lain nggak belajar ini berarti kemarin. Mida Saya renat nggak berangkat, aku. Bu. Nggak mau. Oke, tugas-tugas yang di Google Classroom udah dikerjain. Saya udah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Cek Ada yang sudah, ada yang belum. Coba Kak, ini kalau yang udah ngerjain pasti bisa jawab deh. Contoh gangguan sistem peredaran darah tuh apa sih? Banyak tuh, salah satu aja deh. Yang bisa jawab, coba. Bu. Masa ya? Itu, Bu, tidak bisa membeku itu apa ya, Bu? Apa, ayo? Darah tinggi, Bu. darah tinggi. Oke, berarti pada belajar ya. Tugasnya udah dikerjain. Lanjut aja deh, masuk bab baru ya kita hari ini anak-anak. Nah, sebelum kita masuk bab baru, Ibu mau tanya nih sama kalian. Kalian udah ada yang pernah masang bingkai foto atau jam dinding di rumah belum? Ya, saya, Bu. Sudah ngelihat Bu. Lihat, Ya, itu sering, masangnya Bu. pakai apa? Masangnya pakai apa? Paku. Pakai paku ya. Nah, Paku dan palu. ada yang pernah itu nggak sih mikir kok bisa ya paku yang kecil itu ngasih lobang di dinding yang tebel? Tuh. Karena kan luncip, Bu. Ujungnya luncip. Dipukul dengan Ujungnya palu. luncip. Tajam Bu, tajam. Pukul-pukul Bu. Jadi adanya tekanannya Bu ya. Karena dia tuh hampir mendekati. Nah, jadi kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Tekanan. Tekanan. Nah, pertanyaannya belum dijawab tuh. Kenapa kok bisa paku yang kecil itu bisa memberikan lubang di dinding yang tebal? Karena dipukul Karena diberi tekanan. Ya, dipukul. Dipukul itu berarti kita ngapain si pakunya sih? Ada gayanya. Oke, pinter ya. Kudu belajar ya. Ada gaya. Nah, jadi ketika ujung paku yang memiliki permukaan runcing ditempelkan ke dinding, kemudian gaya yang kita berikan pada paku itu cukup besar. Nah, jadi tekanan yang dihasilkan juga akan besar, sehingga tekanan yang besar ini akan membuat dinding tadi berlubang. Nah, dari itu ada nggak timbul pertanyaan lain nih? Tadi lucunya pakai yang lancip. Terus, kalau misalnya dia pakai yang ujung, yang tumpulnya ini bisa nggak? Nggak bisa ya Bu. Gak bisa lah, Bu. Bisa Bu, tapi Nggak gitu bisa, Bu, Bu. tekanannya harus tinggi, pukulannya harus tinggi gitu Bu, harus keras gitu Bu. Benar. Oke, jadi kita bakal kesulitan ya kalau ngedorong bagian paku yang datar. Jadi percaya deh, mau sekuat apapun kita memukulnya, temboknya itu bakal sulit berlubang. Hal ini itu dikarenakan yang diberikan pada bagian runcing paku lebih besar dibandingkan tekanan pada bagian datar yang menempel pada tembok. Nah, jadi dari peristiwa tadi dapat kita simpulkan bahwa tekanan adalah perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Nah, supaya anak-anak lebih tahu lagi apa itu tekanan. Ketika kita mendorong uang logam di atas plastisin, berarti kita telah memberikan gaya pada uang logam. Besarnya tekanan yang dihasilkan uang logam pada plastisin tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan pijakan atau luas bidang tekannya. Konsep tekanan sama dengan penyebaran gaya pada luas suatu permukaan. Sehingga apabila gaya yang diberikan pada suatu benda semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Sebaliknya, semakin luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Oke, dari video tersebut
Udah pada paham belum apa itu tekanan? Udah, Bu. Udah. Sudah, Bu. Oh, udah kita mau coba lagi nih. Satu percobaan. Kemarin udah Ibu suruh bawa paku atau korek api kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Coba sekarang kita ikutin cara yang ada di slide tersebut ya. Coba dijepitkan batang korek api di kedua ujungnya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, kayak yang ada di gambar. Terus tekanlah batang korek api tersebut. Apa yang kalian rasain? Mbak. Sakit, Bu. Yang sakit yang sebelah mana? Telunjuk. Yang Dua-duanya atau satunya aja? Telunjuk, yang Bu. ada hitamnya, Bu. Yang ada itemnya yang sakit? Nggak ada, Bu. Oh, yang nggak ada. Nah, kenapa bisa kayak gitu tuh? Jadi kenapa? Dari yang udah kita pelajarin tentang tekanan itu, kenapa? Coba disimpulkan. Karena adanya sudut yang tumpul ya, Bu ya. Iya, jadi ketika batang korek api kalian tekan di antara ibu jari dan telunjuk, kalian akan merasakan sakit di bagian ibu jari dan telunjuk. Jadi dari situ kita bisa menarik pengertian lagi nih tentang tekanan. Tekanan berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada suatu benda dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Paham ya sampai di sini? Paham, Ibu. Oke, kalau paham kita masuk ke rumusnya. Nah, ini rumus umum dari tekanan pada zat padat, yaitu P sama dengan F per A, di mana P sama dengan tekanan, satuannya Pascal, terus F sama dengan gaya, satuannya Newton, A sama dengan luas permukaan, satuannya meter kubik. Nah, jadi ini kan rumus umumnya nih, baru P sama dengan F per A. Kalau misalnya kita mau cari F-nya, kalau kita mau cari F-nya, itu bisa kita lihat dari sini. Kita lihat. F itu dia apa? F tadi apa? Gaya, Ibu. Gaya, Bu. Gaya. Nah, gaya. gaya itu berbanding terbalik atau berbanding lurus? Berbanding lurus. Kalau berbanding lurus, Bu. berbanding lurus dia dikali atau dibagi? Dikalikan, Bu. Oke, dicatat ya, diingat-ingat. Kalau dia berbanding terbalik, itu dia dibagi. Kalau dia berbanding lurus, itu dia dikali. Berarti rumusnya kayak gitu. Misalnya kita cari F. F itu kan dia berbanding lurus. Berarti rumusnya F sama dengan P dikali A. Nah, kalau kita nyari luas permukaannya, itu kan dia apa? Luas permukaan apa? Berbanding apa? Berbanding terbalik. Berarti rumusnya apa? A sama dengan P per F. Oke, pintar. Udah pada paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau udah paham, kita langsung aja masuk ke contoh soal. Nah, di sini bisa kalian baca yang ada di slide ya soalnya. Udah pada paham ya? Karena waktu kita udah mau habis, jangan lupa ya nanti anak-anak buka Google Classroom-nya. Dibuka Google Classroom-nya. Habis itu kalian kerjakan soal kuisis mengenai tekanan dan zat. Di situ kalian langsung bisa tahu ya pembahasannya langsung ada. Kalau salah langsung keluar jawabannya. Terus untuk pertemuan minggu depan jangan lupa dibaca modulnya nih. Modulnya udah Ibu siapin ya pakai Microsoft Word ini kalian pelajarin. Minggu depan kita bakal bahas mengenai tekanan dan zat cair. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke, karena waktu kita sudah habis ya mau istirahat, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Cantik. Makasih, Ibu. Sampai jumpa besok. Cantik. Hati-hati di jalan. Nasruddin ganjen, Bu.